Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armia Nurul Sumarna. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kewajiban mencari ilmu, mengembangkan, dan mengamalkannya. Yang ke-1 ada perintah mencari ilmu. Sesungguhnya Islam adalah syarat keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak tegak dan tidak ada kecuali ilmu. Tidak ada cara lain atau jalan lain untuk mengenal Allah dan sampai kepadanya kecuali dengan ilmu. Mencari ilmu merupakan kewajiban setiap manusia. Tanpa ilmu kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik. Orang yang tidak memiliki ilmu biasanya akan dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan, orang lain yang tidak berilmu itu akan dibodohi oleh orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang diberi akal dan pikiran, carilah ilmu dengan keberlangsungan hidup yang lebih baik. Dijelaskan pula sarana untuk mendapatkannya, disertai bagaimana nikmatnya memiliki ilmu, kemuliaannya, dan urgensinya dalam mengenal kemahaagungan sebagaimana firman-Nya. Qs Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling murah, yang mengajar manusia dengan perantara dalam baca tulis. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Menuntut ilmu dalam Islam hukumnya wajib, fardu. Para ahli fikih ada dua bagian, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Yang ke-1 ada fardu ain. Fardu ain adalah setiap ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim tentang ilmu agama Islam agar akidahnya selamat, ibadahnya benar, muamalahnya lurus dan sesuai dengan yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada fardu kifayah, adalah ilmu yang memperdalam ilmu-ilmu syariat dengan mempelajari, menghafal, dan membahasnya, misalnya spesialisasi dalam ilmu-ilmu yang dibutuhkan umat Islam, seperti sistem pemerintahan, hukum, kedokteran, dan lain sebagainya. Yang kedua ada keutamaan orang yang berilmu. Mencari ilmu merupakan kewajiban setiap manusia. Tanpa ilmu, kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik. Orang yang tidak memiliki ilmu biasanya akan dimanfaatkan oleh orang lain. Oleh karena itu, carilah ilmu dengan keberlangsungan hidup yang lebih baik. Ilmu menurut Imam Al-Ghazali dibagi dua, yaitu ilmu yang bersifat syariat, yang kedua ilmu yang bersifat akal. Yang ke-1 ada ilmu syariat. Ilmu syariat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada ilmu usul atau yang disebut pokok atau ilmu tauhid merupakan ilmiah teoritis. Yang kedua ada ilmu furu atau cabang merupakan ilmiah praktis. Yang kedua ada ilmu akal. Ilmu akal itu bersifat berdiri sendiri yang melahirkan komposisi keseimbangan. Ilmu akal ini menurut beliau dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan 1 ialah matematika dan logika. Tingkatan 2 ialah ilmu alamiah. Tingkatan 3 ialah ilmu teori tentang realitas. Ilmu memiliki banyak keutamaan. Yang ke-1, ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya. Yang kedua, menjadi saksi terhadap kebenaran sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qs Al-Imran ayat 18. Yang ketiga, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta ditambahkan ilmu sebagaimana dalam firman Allah Qs At-Toha ayat 104. Yang artinya, katakanlah, ya Rob, aku tambahkan kepadamu ilmu. Yang keempat, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Yang kelima, orang berilmu adalah orang yang takut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, ilmu adalah anugerah Allah yang sangat besar. Yang ketujuh adalah ilmu merupakan tanda kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang hambanya.
Yang ketiga ada kedudukan utama dalam Islam. Tidak samar bagi setiap muslim akan kedudukan ulama dan tokoh agama, serta tingginya kedudukan martabat dan kehormatan mereka dalam hal kebaikan mereka sebagai teladan dan pemimpin yang diikuti jalannya serta dicontoh perbuatannya dan pemikiran mereka. Dengan ilmu, para ulama menjadi tinggi kedudukan dan martabatnya menjadi agung dan mulia kehormatannya. Di antaranya keutamaannya adalah para malaikat akan membentangkan sayapnya karena tunduk akan ucapan mereka, dan seluruh makhluk hingga ikan yang berada di air pun ikut memohon ampunan baginya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu, dan barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka sesungguhnya telah mendapatkan bagian yang paling banyak. Para ulama telah mewarisi ilmu yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul, melanjutkan peranan dakwah di tengah-tengah umat untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya. Mungkin hanya segitu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.